Halo, perkenalkan nama saya Agus Indra Yudhistira Diva Putra dengan NIM 20026121126. Saya merupakan dokter muda yang melaksanakan kepaniteraan klinik madya di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, periode 24 Januari sampai 6 Maret 2022. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya membawakan materi yang berjudul Non-Steroid Anti-Inflammation Drug atau NSAID pada manajemen nyeri. Sebelum kita membahas pengobatan NSAID atau Non-Steroid Anti-Inflammation Drug, ada baiknya kita mengetahui apa itu definisi nyeri. Menurut International Association for the Study of Pain atau IASP, nyeri merupakan suatu perasaan sensori emosional yang bersifat tidak menyenangkan yang diakibatkan karena adanya suatu kerusakan jaringan yang bersifat aktual atau potensial. Maksud suatu jaringan yang bersifat aktual atau potensial artinya nyeri tersebut kalau dia aktual, maka dia memang ada suatu jejas yang bisa dilihat oleh penderita. Misal saja luka yang disengaja yaitu luka operasi, lalu bersifat potensial maksudnya adalah ketika kita terkena suatu trauma misalnya suhu, kemudian kita akan menghindar. Tapi respon nyeri itu sudah ada karena dia sudah merangsang dari bagian nosiseptor di bagian sensoris dari barrier kulit kita. Nah, itu adalah sifatnya potensial. Mengapa nyeri itu harus terjadi dan mengapa nyeri itu harus ada? Karena nyeri-nyeri tersebut tidak hanya bersifat mengalami rasa sakit saja, tetapi ada efek-efek lain berupa efek protektif, efek defensif, dan efek diagnostik. Pada protektif, itu artinya suatu nyeri dapat membuat suatu proteksi, misal saja kita terkena lilin. Nah, adanya panas dari lilin tersebut kita akan menghindar. Ya otomatis lilin tersebut dia akan terjatuh apabila kita membawanya karena adanya suatu efek protektif. Nah, apabila respon tersebut akan menimbulkan suatu kerusakan jaringan yang memang bersifat aktual, misal saja adanya crash injury akibat adanya trauma, kecelakaan lalu lintas, itu akan menimbulkan nyeri. Nyeri yang bersifat sedang sampai berat secara kualitas. Kemudian dia akan mendefense, tidak akan bisa menggerak supaya jaringan yang rusak tersebut tidak akan semakin meluas dan bertambah berat. Itulah disebut sebagai sifat defensif. Kemudian diagnostik. Arti diagnostik dari nyeri tersebut adalah suatu ketika misal terdapat orang yang memang adanya mengeluhkan nyeri lutut atau mungkin nyeri pada perut yang spesifik misalnya nyeri perut kanan bawah, dia akan melakukan proses bisa membantu proses diagnosis dari seorang klinisi atau dokter berkaitan apa keluhan yang dilakukan pasien sehingga manajemennya akan tepat. Kemudian nyeri-nyeri tersebut juga akan bisa kita lakukan proses setelah sana dan dapat membedakannya dari klinis saja. Apakah dia memang nyerinya memang bersifat akut, nociceptic, ataupun nyeri-nyeri yang bersifat kronik atau neuropathic pain. Nah, sebelum kita membahas lagi, lebih baik kita mengetahui dan mengulang kembali berkaitan dengan mekanisme nyeri. Jadi mekanisme nyeri itu ada 4 jenis, ya 4 mekanisme utama berupa transduksi, transmisi, modulasi ataupun persepsi. Namun ada juga yang lain yaitu mengatakan bahwa di antara transduksi dan transmisi ada periode konduksi. Ada yang menyebutnya sampai 5. Transduksi adalah ketika adanya suatu rangsang yang berasal dari luar yang kena barrier kulit,
merangsang nosiseptor ya pada ujung-ujung saraf sensitifnya, entah dia bersifat trauma suhu, kimia, mekanik, ya, kemudian akan mengalami proses penghantaran ya berdasarkan aktivitas listrik. Kemudian penghantaran tersebut akan kemudian akan membentuk aktivitas listrik yang akan ada yang bersifat cepat dan ada yang bersifat lambat. Pada saat sifatnya cepat, dia akan terdiri dari akson-akson bermielin, yaitu saraf alfa dan delta. Kemudian pada yang delay atau yang fase lambat, itu adalah serabut saraf yang tipe C. Itu disebut sebagai konduksi transmisi sampai ke bagian sampai ke bagian medula spinalis ya, dorsal root ganglion. Nah, pada modulasi ini dia akan naik dulu ya sampai ke bagian atas, kemudian diturunkan kembali ya dari spinothalamicus tract ya, tractus spinothalamicus dibawa ke otak kembali lagi ya. Itu naik dari ascending pathway turun lagi ke descending pathway sampai ke dorsal horn. Nah, di sini di dorsal horn tepatnya di bagian bagian dorsal ya, cornu dorsalis di substansia gelatinosa, dia akan mengalami proses inhibisi atau eksitasi ya. Inhibisi artinya penurunan rangsa nyeri yang akan dipersepsikan ke otak, kemudian eksitasi dia akan mengalami proses penambahan. Nah, kemudian dia akan naik lagi ya melalui ascending pathway ya, setelah mengalami proses modulasi itu kemudian akan dipersepsikan ke neuron order ketiga, yaitu talamus. Nah, pada neuron order ketiga ini dia akan terjadi proses pengaruh apakah dia memang pernah mengalami proses nyeri ini sebelumnya yang tidak ditangani. Jadi ada peran memori di sana sehingga ambang nyerinya akan semakin tinggi ya, yang dirasakan oleh penderita. Nah, kemudian ada juga pengaruh dari sistem emosi limbik sehingga pasien bisa merasakan aduh sakit gitu. Pengalaman-pengalaman tersebutlah yang jadikan atau landasan dari suatu nyeri. Kemudian perjalanan dari transduksi hingga persepsi tersebut adalah persekian detik, sangat cepat sekali, tidak bisa diukur dengan satuan jam ya. Karena responnya bisa langsung mendadak, tapi bisa kita paparkan dengan hal demikian ya, dari transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Nah, mengapa penting membahas siklooksigenase ini? Karena siklooksigenase itu sangat berperan pada obat-obat NSAID, di mana kerjanya ini adalah menghambat dari enzim siklooksidase ini. Nah, ada dua jenis siklooksidase yang di dalam tubuh sebelumnya, yaitu siklooksidase tipe 1 dan tipe 2. Nah, siklooksidase tipe 1 itu sangat banyak sekali diproduksi oleh sebagian besar jenis sel di dalam tubuh. Sedangkan COX tipe 2 itu dia hanya terekspresi dan dalam keadaan normal tidak ada. Hanya terekspresi ketika adanya suatu jejas atau induksi inflamasi pada suatu jejas jaringan atau jejas injury. Kemudian COX-1 itu dikatakan berperan dalam proses homeostasis, sedangkan COX-2 itu bekerja dalam proses patologis karena dia muncul pada saat induksi jejas atau saat-saat inflamasi saja. Nah, kemudian berjalannya waktu itu ada suatu obat-obatan yang diketahui tidak bekerja pada dua siklooksigenase ini. Sehingga dibuatlah suatu COX-3 yang mampu menjelaskan bahwa obat-obatan tersebut memiliki efek minimal pada COX-1 dan COX-2, tapi dia bekerja pada COX-3. Contohnya adalah obat paracetamol atau acetaminophen. Dia tidak bagus menghambat pada COX-1 atau COX-2, melainkan dia bagus di COX-3. Sehingga COX-3 ini adalah jadi bukan murni NSAID pada paracetamol, dikatakan bahwa sebagai 3 isoenzim siklooksidase atau COX-3.
Nah, ini adalah celah kerjanya di mana pada saat adanya suatu membran fosfolipid yang tidak stabil, akibat adanya suatu injury, kemudian akan menghasilkan suatu asam arahidonat. Nah, asam arahidonat inilah yang menjadi cikal bakal apabila terdapat suatu enzim siklooksigenase yang kemudian akan berubah menjadi COX-1 dan COX-2, ya. Diubah dulu menjadi siklooksigenase, dan ada dua jenis siklooksigenase, yaitu COX-1 dan COX-2. Pada saat itu, kerja dari obat NSAID ini adalah menghambat dari COX ini, ya. Pada keadaan normal, di mana COX-1 dia adalah bekerja pada enderoperoksida, ya, dia juga dapat berubah menjadi prostaglandin G2 dan prostaglandin H2. Ada mekanismenya, ya, peroksidasi dan endoperoksidasi. Nah, di pada COX-1 dia akan bekerja pada tromboksan A2 itu untuk agregasi platelet, prostaglandin I2 bekerja untuk mukosa lambung, dan prostaglandin E2 bekerja pada ginjal. Kemudian pada COX-2 sama, dia akan diubah ya berdasarkan peroksidasi dan endoperoksidasi. Dia akan juga memproduksi prostaglandin yang bersifat lokal. Kerja dari rata-rata obatnya ada yang bersifat non-selektif, artinya dia bisa menghambat COX-1 atau COX-2, tidak spesifik, dan ada yang spesifik, yaitu COX-2 selective inhibitor. Dia adalah kerja-kerja yang menghambat dari COX-2 saja. Contohnya adalah selekosib, rofekosib, valdekosib, parexekosib. Ya. Dikatakan bahwa tadi COX-1 itu muncul ketika proses homeostasis dalam tubuh, karena kerja dari mukosa lambung itu dihasilkan oleh COX-1. Ya, jadi asam arahidonat memang harus diubah menjadi prostaglandin G2 dan prostaglandin H2 supaya menghasilkan prostaglandin I2, ya, melalui enzim siklooksigenase 1, ya, untuk baik homeostasis tubuh. Nah, apabila dihambat karena kerja yang sifatnya non-spesifik, contohnya adalah ibuprofen, naproxon, aspirin, keterolak, dan paracetamol yang memang diduga sebagai COX-3 atau non-spesifik juga termasuk. Nah, itu dia bekerja di sana. Nah, kemudian obat-obatan ini pada COX-2 selektif ini hanya diberikan pada kondisi yang inflamasi saja, karena COX-2 itu tidak terlihat pada kondisi normal, tapi bisa deteksi apabila adanya suatu injury, jejas atau adanya suatu bangkitan yang memang indikasi dari suatu trauma, sehingga COX-2 ini bisa ada. Nah, ini adalah lebih rinci mengenai mekanisme NSAID. Ketika adanya suatu sel membran fosfolipid, ya, dengan bantuan dengan kondisi inflamasi, trauma fisik, kimia, kemudian akan mengubah fosfolipase A2, ya. Dengan adanya bantuan asam arahidonat, ya, asam arahidonat ini akan dihasilkan akibat dari membran sel fosfolipid tadi, ya, akibat adanya suatu injury, dengan bantuan enzim siklooksigenase yang memang secara dihasilkan oleh tubuh, ini akan dihambat. Nah, dihambat itu tentu ada yang bekerja memang COX-2 spesifik atau non-spesifik. Kemudian akan menghasilkan prostaglandin G2 dan prostaglandin H2, ya. Kemudian kalau dia dihambat di COX-nya, siklooksigenase, maka prostaglandin G2 dan H2 tidak akan bisa diproduksi, ya. Sehingga proses homeostasis tubuh memang akan terjadi berupa prostanoidnya tidak akan terjadi. Nah, prostanoid ini adalah prosiklin, tromboksan A2, prostaglandin D2, prostaglandin E2, prostaglandin I2. Nah, kemudian di mana
pada prostanoid ini, misalnya saja tromboksin A2 berpengaruh pada agregasi platelet. Yang itu terjadi apabila terjadi penghambatan pada COX-1. Nah, misalnya agregasi platelet sehingga akan menimbulkan peningkatan dari waktu perdarahan atau bleeding time. Kemudian prostaglandin E2 dia berpengaruh pada aliran ginjal, ya, agregasi platelet juga memiliki pengaruh. Nah, kemudian pada COX-1 itu banyak berada pada jaringan tubuh. Nah, prostaglandin dirilis fungsi secara biologis berpengaruh pada mukosa gaster, ginjal, dan agregasi trombosit. Nah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan COX-2 hanya muncul pada keadaan inflamasi, misalnya pada injuri jaringan, ya, di mana COX-2 itu hanya spesifik mengatasi inflamasi, nyeri, dan demam. Inflamasi, jadi nyeri, demam, dan suhu. Itu yang di COX-2, sedangkan pada COX-1 hanya agregasi platelet, kemudian aliran ginjal, kemudian pengaruhan produksi dari musin, lapisan dari dinding gastrointestinal dan lambung untuk mencegah reflux asam itu berupa bikarbonat itu dihasilkan oleh COX-1. Nah, NSAID itu bisa diberikan biasanya secara peroral, kemudian sangat cepat diabsorpsi. Biasanya dalam tubuh dia hanya 15-30 menit, kemudian setelah diabsorpsi 90% obat akan berikatan dengan albumin. Jadi dia akan berikatan pada plasma, kemudian akan beredar di hati, dan di hati dia dengan adanya proses metabolisme tadi itu hampir terjadi di hati semuanya, ya. Kemudian dia akan dikonjugasi rata-rata oleh asam glukuronat asid, ya, asam glukuronat, kemudian diekskresikan melalui urin dari ginjal. Pada sirkulasi enterohepatik terjadi ketika NSAID atau metaboliknya diekskresikan ke empedu dan kemudian terserap kembali di usus. Kemudian penurunan fungsi ginjal akan mempercepat waktu paruh. Jadi pasien yang memang dilakukan proses pemeriksaan rutin akibat penggunaan NSAID lama atau mungkin komorbid suatu penyakit end-stage renal disease, itu dia akan dilakukan proses pemeriksaan dari enzim-enzim marker ginjal, BUN-SC, serum kreatinin. Nah, kemudian itu obatnya perlu dikurangi dosisnya atau tidak diberikan pada beberapa jenis obat. Kemudian gangguan hati akan menghambat proses metabolisme NSAID karena rata-rata dia dikonjugasi sebelum di metabolisme itu di hati kebanyakan. Kadang juga pemberian lebih pada beberapa obat, efek yang paling utama ditakutkan adalah hepatotoxicity. Nah, ini adalah bagaimana penggunaan NSAID yang sesuai panduan WHO, di mana NSAID itu biasanya diberikan pada obat-obat pada step leader WHO yang satu, yaitu non-opioid, biasanya NSAID. Nah, NSAID dan ditambah adjuvan. Pada yang step 2 atau 3, yang untuk nyeri kronik, itu sama juga bisa diberikan kombinasi opioid dan non-opioid berupa NSAID. Itu juga yang ketiga. Nah, gabungan antara obat opioid dengan non-opioid berupa NSAID plus adjuvan itu biasanya disebut sebagai multimodal analgesia. Artinya, obat-obatan yang memiliki site atau situs kerja yang berbeda, kemudian dilakukan, ya, situs kerja berbeda itu kemudian dikombinasikan sehingga efek samping obat dapat diminimalisir atau dosis obat yang bisa menimbulkan efek samping obat itu dapat diminimalisir. Misalnya dengan gabungan obat paracetamol dengan opioid atau natrium diklofenak dengan opioid bisa menurunkan dosis opioidnya, sehingga intinya adalah tujuannya adalah meminimalisir nyeri tersebut atau penurunan dari skala nyeri. Nah, ini adalah adjuvan yang bisa digunakan. Nah, ada keterolat dengan 10 mg tiap 4-6 jam secara oral, ada yang diberikan secara intramuskuler, ada yang IV dengan maksimal 20 mg per hari.
Kemudian natrium diklofenak itu juga ada ya 50 mg tiap 8-12 jam secara peroral. Kemudian asam mefenamat biasanya sering dibeli sebagai obat over the counter drugs gitu ya. Itu adalah 100 mg setiap 6-8 jam secara peroral dan maksimum adalah 200 mg per hari. Ada meroxicam, piroxicam, ibuprofen 200-800 mg tiap 4-6 jam secara peroral, kemudian ketoprofen ya 25-75 mg per 6-8 jam, dan dextroprofen secara intravena bisa diberikan dengan jumlah rumatan atau bolus. Nah, ini adalah obat-obatan yang dimulai dari COX-1 atau non-selective inhibitor dari NSAID. Yang pertama adalah aspirin. Aspirin sering sekali digunakan pada obat-obat yang pasien-pasien yang menderita cardiovascular event, ya, bisa berguna sebagai obat-obatan maintenance dari kardiovaskular, misalnya pasien yang coronary arterial disease, infark miokard, ya, itu sebagai maintenance yang digunakan kadang seumur hidup. Kemudian dia tidak berinteraksi dengan reseptor opioid, ya, dan kemudian cepat dihidrolisis menjadi asam salisilat karena dia golongan asetil salisilat sebagai asam ortohidroksibekzoat. Nah, ini aspirin sangat dipengaruhi oleh laju disolusi tabletnya dan waktu pengosongan lambung. Kemudian, kalau dia pH lambung semakin tinggi, maka daya penyerapan dari aspirin akan semakin rendah di dalam tubuh. Dan kemudian proses alkanilisasi urin dapat terjadi meningkatkan ekskresi aspirin, penyerapan efervescen lebih cepat, mencari konsentrasi plasma yang lebih tinggi. Kemudian iritasi gastrointestinal lebih sedikit. Efek sampingnya tentu GI irritation, ulceration, prolongation bleeding time, hepatic dysfunction, renal dysfunction, metabolic ulcerasi, uterine effect, allergic reactions, and aspirin-induced asthma. Nah, kerjanya adalah dia menghambat ke COX-1 ya. Dari asam arhidonat itu ada siklooksanasa, ada dua, COX-1, COX-2, aspirin menghambat prostaglandin sintasenya. Jadi dia tidak bisa menghambat prostaglandin. Jadi aspirin adalah obat yang menghambat prostaglandin inhibitor ya. Yang kedua adalah natrium diklofenak. Kalau misalnya pasien nyeri itu biasanya sering, saya beli natrium diklofenak. Ini salah satu obat yang dijual di apotek dan sebenarnya harus dilakukan proses persepan untuk mendapatkannya karena tergolong obat keras. Tapi banyak pasien yang sendiri menggunakan obat natrium diklofenak. Ini adalah dia menghambat dari enzim COX ya terhadap enzim siklooksidasi yang dua diperkirakan memediasi efek antipiretik. Jadi obat-obatnya NSAID itu bersifat antiinflamasi, antipiretik, dan analgesi. Nah, natrium diklofenak ini juga berperan pada antipiretik, kemudian analgesik, pengurangan rasa nyeri, antiinflamasi, dan COX-1 juga dia ada karena dia bersifat non-selektif. Dia COX-1, COX-2 juga ngikut. Kemudian gangguan pencernaan ukus. Jadi semua obat-obatnya yang bersifat COX-1 atau non-selektif itu adalah obat yang bisa memicu proses bleeding, jadi ulkus, iritasi mukosa usus, akibat produksi musinnya akan dihambat. Nah, penggunaan natrium diklofenak pasca operasi dengan penggunaan multimodal dengan pemberian opioid secara bersamaan itu dia dapat mengurangi dosis penggunaan opioid dengan efek yang dituju akan signifikan bermakna. Kemudian dia juga dapat menurunkan suhu badan,
bersifat antiinflamasi. Natrium diclofenac juga pengobatan kelainan pada muskuloskeletal, misalnya nyeri pada muskuloskeletal bisa diberikan natrium diclofenac karena penghilang rasa sakit. Side effect-nya tentu karena dia COX selektif, COX non selektif, maka dia iritasi mukosa gaster, ulcer ya apabila penggunanya jangka panjang. Kemudian renal dysfunction juga bisa terjadi. Kemudian farmakokinetik dari natrium diclofenac itu adalah absorpsi natrium diclofenac melalui saluran cerna berlangsung cepat dan sempurna. Laju absorpsinya akan melambat jika diberikan bersamaan dengan makanan, tapi tidak jumlah yang diabsorpsi. Dan dia binding atau terikat 99% pada protein plasma. Kemudian dia akan mengalami efek lintas awal atau first pass effect sebesar 40-50% dengan waktu half-life yang singkat, yaitu 1-3 jam, kemudian akan terakumulasi pada cairan sinovial, jadi cairan pelumah sendi. Kemudian metabolisme natrium diclofenac itu berlangsung di hati oleh isoenzim sitokrom P450 subfamili CYP2C menjadi 4-dihidroxydiclofenac. Kemudian metabolik utama bisa terjadi atau bentuk terhidroksilasi dari bentuk lain. Kemudian di metabolisme dalam bentuk urin, kemudian empedu 35% dan mengalami glukosidasi. Ini adalah paracetamol. Nah, sifatnya adalah tidak spesifik dia apakah COX-1, COX-2. Dia dibilang katanya tipe not true and safe karena dia bekerja pada COX-3. Mengapa disebut sebagai bekerja COX-3? Karena dia tidak bekerja pada COX-1 dan COX-2-nya, ya. Dan kemudian dia tidak memiliki resiko bleeding, ya. Kalau rata-rata pada non selektif dia bisa membuat bleeding pada mukosa pencernaan, tapi dia tidak ya. Sehingga itu yang menjadi suatu indikator dia memang dikatakan COX-3 atau not true and safe. Dimana pada kerja paracetamol itu adalah dosis memiliki peak time-nya atau waktu puncaknya 30-60 menit setelah dikonsumsi. Setelah diabsorpsi, dia di metabolisme di hati, dioksidasi, kemudian dikonjugasi oleh asam glukuronat, kemudian asam sulfat atau sistein sekitar 3%, dan pada sitokrom P450 dia akan menghasilkan N-asetil benzoquinone, kemudian diesersikan melalui urin. Nah, apabila dosisnya melebihi dari 4 gram per day, ya, atau 4.000 mg per day, karena dosisnya misalnya 500 sampai 1.000 mg per day, maka dia bersifat hepatotoxicity karena dia akan merangsang perusakan dari enzim mikrosomal hati. Penghasilannya itu dia adalah N-asetil P-benzoquinone. Itu adalah zat yang bersifat hepatotoksik. Dan dia sangat berinteraksi dengan obat warfarin sehingga INR-nya meningkat, bleeding time-nya makin tinggi ya. Kemudian durasinya 4-6 jam dengan onset 5-10 menit. Ada yang bentuk oral, IV juga ada. Pemberiannya IV per 6 jam, ada yang lebih atau kurang 50 mg untuk dosis obatnya. Nah, ini adalah cara kerja dari acetaminophen yang dikatakan bahwa dia memang non-true and safe. Pada saat kerja paracetamol ini adalah menghambat dari situs siklooksigenase pada prostaglandin H2 yang dihasilkan dari arahinonat menuju ke prostaglandin G2. Kemudian juga ada site peroxidase site-nya. Jadi dia enzim yang merubah dari prostaglandin G2 menjadi prostaglandin H2 sehingga akan menghasilkan prostanoid aktif tadi seperti prostaglandin E2 untuk proteksi gastrointestinal, prostaglandin I2 untuk regulasi blood flow, kemudian tromboksan A2 untuk agregasi platelet. Nah, di mana paracetamol atau acetaminophen ini yang sering disebutkan di jurnal-jurnal
itu merupakan gugus N-asetil-P-aminopenol. Seperti itu bentuknya. Dan cara kerjanya adalah bekerja menghambat dari situs siklooksigenase sehingga asam araginat tidak bisa berubah menjadi prostaglandin 2 yang akan berlanjut ke H2 yang merubah lagi ke bentuk prostaglandin lainnya. Nah, obatan yang non-selektif lainnya adalah yang biasanya bersifat IV, ya bentuk sedianya IV adalah keterola. Keterola itu durasinya 6-8 jam dengan dosis 15-30 mg IV setiap 6 jam dengan maksimal dosis 120 mg per hari selama 5 hari dengan usia kurang dari 65 tahun dan berat badan 50 kg itu diberikan 6 jam ya dengan dosisnya maksimal 6 jam juga, maksimal 60 mg dipakai selama 5 hari. Itu digunakan pada usia lebih 65 tahun atau berat badan kurang 50 kg. Efek sampingnya adalah insufisiensi renal, mengganggu fungsi aspirin sehingga keterola. Jadi jangan menggabungkan obat NSAID kerja sama. Jadi kerjanya yang sama, misalnya non selektif dengan non selektif digabung tuh jangan. Jadi multimodal adalah cara atau situs kerja yang berbeda, gitu ya. Kemudian sediaannya adalah 30 mg, ampulnya 1 mili itu adalah 30 mg per ml. Kemudian farmakokinetiknya adalah konsentrasi plasma maksimum 45 hingga 60 menit, waktu paruh eliminasi adalah sekitar 5 jam, ikatan protein melebihi 99%, di metabolisme terutama oleh konjugasi asam glukuronat klerus menurun pada lansia dan dosis menurun. Jadi semakin peningkatan usia, dosisnya harus diturunkan karena dia akan berpengaruh pada overdosis dari penggunaan obat. Ya, karena proses metabolisme dengan penurunan fungsi organ pada lansia juga akan berpengaruh. Kemudian pemberian keterolak bisa kita dibandingkan 31 ampul itu dia setara 10 mg morfin dan 100 mg memperidin sehingga dia termasuk obat analgesia kuat dari golongan NSAID. Dan kemudian adalah efek samping keterolak itu adalah perpanjangan waktu perdarahan, di mana keterola akan menghambat produksi tromboksan, agregasi platelet, ya, karena dia COX-1 yang tidak selektif, jadi non selektif. Kemudian menimbulkan bronkospasme, ya, menimbulkan mengancam nyawa kalau tidak ada disediakan alat bantu. Kemudian polip hidung, induce asma by aspirin, kemudian meningkatkan konsentrasi plasma enzim transminase pada hati, ya, bisa menyalami hepatotoksisitas, iritasi mukosa itu sama saja ya, karena ya dia menghambat produksi musin, lama-lama dia akan menimbulkan efek tersebut. Ini adalah obat-obatan yang bersifat selektif COX-2 saja, jadi obat-obatan yang digunakan ketika adanya suatu kondisi inflamasi yang menimbulkan. Misalnya adalah obat-obatan yang sering digunakan adalah pada rheumatoid arthritis atau osteoarthritis. Digunakan dengan dosis 100-200 mg per day. Dia sangat rendah mengalami proses perforasi bleeding gastrointestinal sehingga orang yang rentan sekali mengalami perforasi sebelumnya kita jangan berikan lagi obat yang non selektif seperti ibuprofen, natrium diklofenak itu jangan diberikan lagi, berikanlah obat selekosip atau bisa diberikan obat tersebut dengan dosis minimal, kemudian diberikan obat-obat gastroprotektor seperti antasida, ranitidin, kemudian obat-obat omeprazol atau pantoprazol pada pasien jantung. Menjadi proses pemilihan. Kemudian farmakokinetiknya adalah dia berikatan pada albumin plasma yang tinggi sebesar 95%, kemudian larut dalam lemak. Selanjutnya kemudian dia itu kemudian berikatan pada albumin plasma yang tinggi lebih dari 95%, larut dalam lemak, ya. Mampu dia pada BBB,
Dan kemudian pasien dengan konsumsi COX-2 selektif dia rentan mengalami cardiovascular event yang lebih tinggi, ya, dibandingkan konsumsi yang non selektif tadi seperti COX-1 sebagai maintenance untuk profilaksis pencegahan dari cardiovascular event seperti aspirin tadi. Nah, untuk celecoxib osteoartritis diberikan 200 mg daily, 100 mg twice daily. Rheumatoid arthritis dia 100 sampai 200 mg twice daily. Familial adenomatosa juga kadang diberikan, atau primary dysmenorrhea pada orang-orang yang memiliki keluhan menstruasi. Kemudian efek samping secara umum penggunaan NSAID adalah dia berpengaruh pada sistem saraf pusat, dia akan mengalami proses nyeri kepala, mengantuk. Dari respirasi dia dosisnya tidak tepat, dia tidak akan memiliki efek yang signifikan untuk mengurangi proses analgesinya. Kemudian overdosis aspirin memiliki efek kompleks pada keseimbangan asam basa respirasi, dapat memperberat. Kemudian spasme bronkus pada pasien dengan polip nasal, rinitis, asma, sirkulasi, setiap efek kardiovaskular, hasil SLA pada koagulasi. Pada semua COX inhibitor kecuali COX-2 inhibitor selektif seperti celecoxib gitu ya, valdecoxib, dia akan menginduksi disfungsi trombosit GI. Kemudian komplikasi COX-1 inhibitor adalah gangguan dari gastrointestinal karena iritasi mukosa lambung, mengalami perforasi ya, perdarahan. Kemudian pada renal, dia terutama COX-2 inhibitor akan mempengaruhi fungsi ginjal dan fungsi kardiovaskular. Kemudian penurunan clearance kreatinin ketergantungan pada pelepasan tersebut akan menghindari, mungkin kalau dia pelepasan prostaglandin ataupun renal vasodilatasi dapat menghindari dari proses gagal jantung, gagal ginjal akutnya. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang digunakan sebagai proses pembuatan materi ini. Ada Dr. Mangku, kemudian Michael Anesthesia Clinical Anesthesiology yang terbitkan oleh Morgan dan Michael. Dan sekian presentasi dari saya, semoga apa yang dijelaskan tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.